Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu mana yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah kemudian berfirman, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut lagi kau berada di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan usir dari surga karena Adam, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya.
rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi.